Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutina, kelas 12 TAV. Saya ingin mengidentifikasikan perbedaan antara diagram blok pemancar televisi analog dan pemancar televisi digital. Pengertian televisi. Kata televisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu television. Tele yang berarti jauh dan vision berarti gambar. Sedangkan dalam bahasa Jerman, Fernsehen, diartikan sebagai jauh dan Sehen artinya melihat. Dari semua itu bisa disimpulkan supaya mengajak pemirsa melihat peristiwa atau kejadian yang jaraknya berjauhan akan tetapi bersamaan waktunya. Pengertian televisi analog dan digital. Televisi analog. Pada televisi analog, alat yang digunakan untuk mengodekan informasi gambar yaitu dengan memonasikan voltase atau frekuensi dari sinyal. Selanjutnya, seluruh sistem yang ada sebelum televisi digital dapat dimasukkan ke sistem analog. Sistem ini dianggap ribet atau sulit. Pada sistem analog dibutuhkan antena dan kabel yang membantu dalam proses penyiaran. Televisi digital atau penyiaran digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital atau sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio, dan data pesawat televisi. Alat ini dikenal perlu perangkat yang digunakan untuk menangkap suatu jaringan sinyal pada televisi. Perangkat atau alat ini bisa mencari sinyal secara otomatis yang dipancarkan dengan radiasi sinyal yang berasal dari stripe penyiaran televisi. Alasan penggambaran televisi digital antara lain perubahan uraikan. A. Pasar televisi analog sudah jenuh. B. Kompetensi dengan sistem penyiaran satelit dan kabel. Perkembangan teknologi pemrosesan sinyal digital. D. Teknologi semikonduktor. B. Teknologi transmisi digital. C. Teknologi peralatan yang beresolusi. Perbedaan televisi analog dengan televisi digital. 1. Perbedaan analog. Semakin jauh dan stasiun pemancar televisi, sinyal akan melemah dan menerima gambar menjadi buruk dan berbayang. Sedangkan pada sistem digital, siaran gambar yang jernih akan dapat dinikmati sampai pada titik di mana sinyal tidak dapat diterima. 2. Televisi digital dapat menggunakan satu frekuensi untuk beberapa saluran televisi digital, jadi sangat menguntungkan karena frekuensi merupakan sumber daya terbatas. 2. Membuat diagram blok pemancar dan penerima televisi. A. Kamera televisi. Bayangan dari benda yang akan disiarkan difokuskan pada suatu permukaan sasaran tentu dari suatu tabung petik pick up yang terdapat di dalam kamera. B. Rangkaian sweep. Rangkaian sweep digunakan untuk membentuk snatching. Snatching berfungsi membagi-bagi gambar menjadi elemen-elemen gambar yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh tabung kamera. C. Rangkaian sinkronisasi. Rangkaian sinkronisasi menghasilkan pulsa-pulsa sinkronisasi yang akan menjamin gambar dan suara yang dipancarkan tetap sinkron.
D. Osilator RF. Osilator RF digunakan untuk membangkitkan getaran gelombang pembawa dan frekuensi sangat tinggi. E. Penguat RF. Penguat RF digunakan untuk perkuat getaran gelombang pembawa sebelum masuk ke modulator. F. Penguat video. Penguat video digunakan untuk memperkuat getaran listrik gambar sebelum masuk ke modulator. G. Di dalam modulator, getaran gelombang pembawa dimodulasi oleh sinyal video sehingga dihasilkan radio AM. Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sutina. Televisi warna. Berikut ini penjelasan mengenai fungsi dari masing-masing bagian. 1. Antena. Antena berfungsi untuk menangkap sinyal RF dari pemancar televisi. 2. Tuner. Tuner berfungsi untuk memilih gelombang pemancar yang akan diterima. Di dalam tuner terdapat rangkaian penguat RF, mixer, dan osilator. Penguat RF bertugas memilih pemancar yang akan diterima kemudian diberikan ke mixer. Mixer akhirnya menghasilkan frekuensi baru, kemudian difilter menjadi 2 frekuensi saja yang keluar, yaitu 38,9 MHz dan 33,4 MHz. Frekuensi 38,9 MHz adalah frekuensi pembawa gambar dan frekuensi 33,4 MHz adalah frekuensi pembawa suara. Kedua frekuensi tersebut kemudian diteruskan ke penguat IF. 3. Video IF. Bagian ini berfungsi menguatkan sinyal-sinyal yang diterima dari mixer kemudian diteruskan ke video detektor. 4. Video detektor. Video detektor berfungsi mendeteksi sinyal gambar dan suara kemudian diteruskan ke video driver. Sinyal pembawa gambar dideteksi hingga keluar sinyal gambar yang frekuensinya 15 kHz, 5 MHz. Sinyal pembawa suara dideteksi hingga keluar sinyal pembawa suara baru 5,5 MHz, VM. 5. Video driver berfungsi memisahkan sinyal pembawa suara, sinyal gambar, dan sinyal sinkronisasi. Sinyal gambar diteruskan ke video output, sinyal suara diteruskan ke sound IF amplifier, sinyal sinkronisasi diteruskan ke sinkronisasi separator. 6. Video output berfungsi menguatkan sinyal gambar lalu diteruskan ke katoda tabung. 7. Sound IF amplifier berfungsi menguatkan sinyal suara kemudian diteruskan ke detektor FM. 8. Detektor FM mendeteksi sinyal 5,5 MHz hingga tinggal frekuensi audio. Kemudian ke penguat audio, terus ke loudspeaker. Untuk bagian sound IF sampai penguat audio ini seperti penguat amplifier biasa. 9. Sinkronisasi separator berfungsi untuk menyesuaikan gambar yang dipancarkan dari pemancar. 10. Osilator vertikal berfungsi membangkitkan frekuensi 50 Hz kemudian diteruskan driver vertikal lalu ke output vertikal. Selanjutnya ke defleksi vertikal, dan defleksi vertikal ini membuka gambar secara vertikal atas bawah. 11. AFC berfungsi mengoreksi frekuensi horizontal 15,625 kHz dan diteruskan ke osilator horizontal. Osilator horizontal berfungsi untuk membangkitkan frekuensi 15,625 kHz. Kemudian diteruskan ke driver horizontal lalu ke output horizontal, selanjutnya ke defleksi horizontal. Kemudian defleksi horizontal ini membuka gambar secara horizontal kanan ke kiri.
13. Horizontal output juga membangkitkan tegangan tinggi sekitar 10-20 kV untuk anoda tabung gambar CRT. Terakhir, 14. Unit power supply. Bagian ini memberikan tegangan atau arus listrik ke bagian-bagian yang telah disebutkan di atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.